Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Ramadan Lubis dengan NIM 12020515153 dari Fakultas Syariah dan Hukum, jurusan Ekonomi Syariah, Lokal F. Di sini tujuan saya membuat tugas pertanyaan pada studi Sistem Lembaga Keuangan dengan dosen pengampu Bapak Ahmad Hamdallah SE IM SE. Adapun pertanyaan pertama adalah OJK berfungsi untuk mengawasi kegiatan perbankan dan keuangan. Mengapa OJK harus mengawasi kegiatan perbankan dan lembaga keuangan? Jawabannya adalah agar konsumen merasa aman dan terlindungi, mampu mewujudkan sistem keuangan yang stabil, terselenggaranya kegiatan jasa keuangan secara adil, teratur, akuntabel, dan transparan. Adapun pertanyaan yang kedua, apakah kewenangan pengaturan dan pengawasan bank oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK? Jawabannya adalah OJK sendiri memiliki kewenangan dan pengaturan pengawasan mengenai kelembagaan bank yang meliputi: yang pertama, perizinan untuk pendirian bank; kedua, pembukaan kantor bank; ketiga, anggaran dasar; yang keempat, rencana kerja; kelima, kepemilikan; enam, kepengurusan dan sumber daya manusia; tujuh, manajer, konsolidasi dan akuisisi bank; yang kedelapan, serta pencabutan izin usaha bank. Ketiga, sebutkan dan jelaskan ciri-ciri bank. Yang pertama ada bank sentral. Bank sentral adalah instansi yang bertanggung jawab terhadap kebijakan moneter suatu negara. Tugas dari bank sentral adalah menjaga kestabilan harga atau nilai mata uang dalam satu negara, contoh rupiah di Indonesia. Kedua, bank umum. Bank umum merupakan bank yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah. Yang ketiga, bank perkreditan rakyat atau BPR. BPR atau bank perkreditan rakyat adalah salah satu jenis dari bank yang hanya menerima simpanan dalam bank deposit berjangka, tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan. Keempat, apa tujuan manajer bank umum konvensional? Secara konvensional, tujuan perbankan Indonesia adalah membantu melaksanakan pembangunan nasional untuk mencapai pemerataan pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat atau masyarakat. Berdasarkan tujuan-tujuan ini, bank di Indonesia harus menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik berdasarkan demokrasi ekonomi. Pada dasarnya, kegiatan ekonomi dan pembangunan di Indonesia sangat erat kaitannya dengan perbankan. Jadi, jika selama ini Anda mengira bank bertujuan hanya untuk mendapatkan keuntungan maksimal, maka Anda salah. Yang pertama, agent of truth. Yang kedua, agent of diplomat. Yang ketiga, agent of service. Pertanyaan kelima, apa prinsip dari bank konvensional yang Anda ketahui? Jawabannya, prinsip bank konvensional adalah bunga menjadi fondasi bagi bank konvensional dalam menjalankan aktivitasnya. Terlepas dari biaya administrasi lainnya, dalam prinsip bank konvensional ada dua metode yang digunakan. Tetapkan bunga sebagai harga, baik untuk produk tabungan seperti tabungan, deposit, berjangka, dan produk jaminan atau kredit yang diberikan berdasarkan tingkat bunga tertentu. Untuk melayani bank lain, bank menggunakan atau menetapkan berbagai biaya dalam nominal atau persentase tertentu. Sistem penerapan biaya ini disebut basis biaya. Pertanyaan ke-6,
Apa saja produk Bank Syariah Indonesia? Jawabannya berikut ini adalah beberapa produk bank syariah di Indonesia yang dapat dimanfaatkan masyarakat secara luas berdasarkan kebutuhan. Tabungan syariah, deposit syariah, gadai syariah, pembiayaan atau pinjaman syariah, giro syariah. Yang ketujuh, dari mana bank syariah memperoleh keuntungan? Jawabannya, di bank syariah tidak mengenal bunga karena dianggap sebagai praktik riba. Sebagai gantinya, bank syariah mendapatkan keuntungan dari penempatan dana kepada nasabahnya dalam bentuk profit sharing atau lebih dikenal dengan sistem bagi hasil. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.